Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmah, berkah dan karunia. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Hasan Sadali. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lansia. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Beni Sutarian. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan dari Kabupaten Bandung masa bakti 2024-2029. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan laporan ini, terlebih dahulu marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa demi kelancaran pengukuhan pengurus RI Kabupaten Bandung tahun 2024, juga mengenang rekan-rekan yang telah mendahului kita. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang indah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, berdoa mulai. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Haji Dadang Supriyatna MSI, atau yang mewakili Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bandung. Yang kami hormati Bapak Dewan Pembina, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung beserta jajaran, seluruh Dewan Penasehat yang diwakili oleh Bapak Sepuh Bapak Haji Omar Sobarna. Sehat Bapak. Yang kami hormati Ketua Umum dari Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Haji Ana, alhamdulillah beserta jajaran. Bapak SKPD Kabupaten Bandung beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Camat Pembina RI Kecamatan Bandung se-Kabupaten Bandung, para pengurus RI Kabupaten Bandung, kami hormati hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dan serta rekan-rekan RI Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bandung yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan kurnianya, sehingga pada hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk hadir berkumpul bersilaturahmi pada acara pengukuhan pengurus lembaga lanjut usia Indonesia Kabupaten Bandung masa bakti 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Izinkanlah kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Latar belakang di mana setiap organisasi atau lembaga pasti akan mengalami regenerasi pengurus. Begitu pula dengan RI Kabupaten. Pada momen ini pengurus yang baru akan mengalami regenerasi. Setelah terbentuknya struktur kepengurusan yang baru, maka sebagai lembaga yang resmi selayaknya dilakukan pengukuhan pengurus. Berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga lanjut usia. 3. Keputusan Bupati Nomor 008-1-F-53/2024 tentang pembentukan pengurus lembaga lanjut usia Indonesia Kabupaten Bandung
periode 2024-2029. 4. Surat keputusan Ketua Umum LRI Kabupaten Bandung nomor 01 SK _PAN PLTK LRI Kap BDG _12/2024 tentang pembentukan panitia pengukuhan pengurus lembaga Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029. Nama kegiatan pengukuhan pengurus lembaga Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029 dengan tema membangun semangat baru menuju pengembangan organisasi dengan didukung kemampuan sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan berdaya guna. Maksud dan tujuan pengukuhan pengurus lembaga Indonesia Kabupaten Bandung periode 2029. 2. Meresmikan pengurus dan anggota baru yang telah terpilih. 3. Menandai pergantian kepengurusan dari generasi ke generasi. 4. Menumbuhkan rasa soliditas, empati, dan simpati pada pengurus organisasi lembaga Indonesia Kabupaten Bandung. Waktu dan tempat pelaksanaan acara kegiatan pengukuhan pengurus LRI Kabupaten Bandung ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Sekretariat LRI Kabupaten Bandung Jalan Al-Fatu Soreang kilometer 17. Undangan berdasarkan undangan yang telah dikirimkan maka jumlah undangan hadir diperkirakan 160 lebih, terdiri dari 1. Perwakilan LRI Kecamatan dan Desa 62 orang. 2. Pengurus LRI Kabupaten Bandung 30 orang. 3. Pengurus LRI Provinsi Jawa Barat 7 orang. Dewan Pembina 3 orang. Dewan Penasehat 10 orang. SKPD 2 orang. Camat dengan sebagai pembina LRI Kecamatan 31 orang. Pepabri Kabupaten Bandung 3 orang, PWRI Kabupaten Bandung 3 orang, LPRI Kabupaten Bandung 3 orang, DHC BPK 45 Kabupaten Bandung 3 orang, Perik Kabupaten Bandung 2 orang, Perik 2 orang, dan Dirijen 1 orang, kurang lebih 165 sekian. Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pengukuhan pengurus LRI Kabupaten Bandung tahun 2024 ini berjumlah 25 juta rupiah yang bersumber dari bantuan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta, dan perorangan. Penutup, dengan yang demikian yang kami dapat sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mohon maaf bila saya ada kekeliruan dalam menyampaikan laporan ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama dalam pengukuhan pengurus LRI Kabupaten Bandung ini mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang kurang memuaskan dari segalanya. Kami segenap panitia pelaksana tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Kata biasa, apa daya hati ini memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hadirin tamu undangan yang kami hormati dan muliakan serta kami banggakan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga kegiatan pengukuhan pengurus lembaga Indonesia Kabupaten Bandung pada hari ini dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dapat terlaksana dengan baik. Dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia serta penanggung jawab acara ini
atas kerjasamanya dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung lancar dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dan barokah. Semoga pengorbanan dan langkah Bapak, Ibu, saudara-saudari mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian laporan pelaksanaan pengukuhan pengurus lembaga Indonesia Indonesia Kabupaten Bandung 2024-2009 kami sampaikan. Maaf Pak Ibu, 2024-2029. Ini ada pantun sedikit. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama ibu penuh kasih. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Bapak Ibu, saya akhiri acara ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Satu lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf. Ini ada moto juang, kata moto juang. Kalau saya nanti bilang purna tugas, jawab yes. Bila saya bacakan purna bakti, no way. Ya. Dan satu lagi, ya. Lansia jawab semangat, lansia jawab semangat, lansia jawab semangat. Pasti bisa, yes. Siap. Ya. Motor juang lansia. Purna tugas, yes. Sekali lagi, purna tugas, yes. Purna bakti, no. Purna bakti, no. Lansia, lansia, pasti bisa, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pengukuhan. Kepada pengurus yang akan dikukuhkan dimohon untuk berdiri. Kata-kata pengukuhan. Mohon berkenan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung untuk mengukuhkan. Mohon izin pada tamu dengan seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan inayahnya pada hari ini, Selasa 24 Desember tahun 2024, saya atas nama Bupati Bandung dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus RRI Kabupaten Bandung periode tahun 2024-2029. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin. Demikian, teman-teman. Pengukuhan selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung dan kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan prakata Ketua terpilih. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Bambang Budi Raharjo MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ni'mal wakil. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan restunya pada hari ini kita masih bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat berkat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas doa dan bimbingannya pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya merasa terharu tadi Pak Asisten yang mewakili Pak Bupati dan saya sangat bangga regenerasi, dan Pak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf karena ada tugas di Jakarta, jadi tetap acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang terhormat yang mewakili Bapak Bupati yaitu Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra. Yang terhormat juga Pembina RI Kabupaten Bandung, yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dan yang terhormat Ketua Umum RI Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Ketua RRI periode 2014-2019 Bapak ya, Pak Haji Obar Sobana. Saya ini juga korbannya Pak Obar Sobana ini, karena saya ditunjuk waktu itu menjadi ketua harian, padahal waktu itu saya sedang sibuk menjadi komisaris utama sedang koma, udah 2 bulan di almarhum Pak Sofian, tetapi kata Pak Obar telah paling kerja sebulan 2 kali, tapi alhamdulillah berkat Pak Haji Obar saya bisa berdiri di sini, bisa bersilaturahmi dengan Bapak sekalian. Yang saya hormati senior saya Pak Haji Dudung, Ketua PRRI Kabupaten Bandung beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh penasihat RRI Kabupaten Bandung, dan yang saya hormati dari LPRI, DHC 45, dari Perip dan Perip, dan hadir juga di sini Ketua PMI Kabupaten Bandung Pak Asep tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, para pengurus LRI tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, hadirin yang saya banggakan, tak terasa kepengurusan LRI Kabupaten Bandung yang telah sebetulnya berakhir tahun 2023 ya, karena situasional baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Kabupaten Bandung pada saat kemarin ada wisuda sekolah lansia, dinyatakan bahwa Kabupaten Bandung ini sebagai cikal bakal adanya sekolah lansia di Jawa Barat. Yang pertama berada di Kecamatan Ciparai, dan sekarang alumninya se-Jawa Barat ini sudah ada 9.000 alumni, dan ada 102 sekolah lansia. Dan selalu sudah 4 kali Kabupaten Bandung ini dipercaya sebagai tuan rumah karena sudah ada jalan tol, mungkin lebih nyaman di tempat di Gedung Budaya Sabilulungan. Ini juga berkat jasa para leluhur kita, baik Pak Obar, Pak Dudung, bisa Gedung Budaya Sabilulungan ini bisa terwujud. Dan saya juga terima kasih atas segala kepercayaan, dukungannya, dan amanah yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah akan melaksanakan segala amanah dan tanggung jawab ini dengan penuh keikhlasan. Saya berharap untuk semua pengurus marilah kita saling membantu agar menopang salah satu sama lain dalam menjalankan tugas tanggung jawab
dan bekerja sama dalam menjalankan amanah ini. Karena tanpa dukungan dari semua pihak, tidaklah mungkin saya bisa menjalankan amanah sebesar ini dengan benar dan sesuai dengan aturan yang telah ada. Tugas kita sebagai pengurus RI Kabupaten Bandung hingga ke depan bisa terwujud harapan lansia yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Dengan tujuan berdaya lansia sebagai sasaran yang harus dicapai dengan diperlukan sikap dan komitmen yang kuat supaya bisa terwujud lansia sehat, lansia kuat, dan lansia sejahtera. Lansia sehat adalah lansia yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, tidak mengalami penyakit atau kecacatan. Pengurus LI Kabupaten Bandung selalu mengawal dan mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Bandung. Tadi disampaikan dengan tagline bedas, bangkit, edukatif, dinamis, amanat, dan sejahtera. Ini harus didukung oleh semuanya. Berdasarkan mungkin hasil juga kemarin Rakerda di Provinsi Jawa Barat, yaitu untuk penguatan kelembagaan, pengembangan program ramah lansia, dan melahirkan sekolah lansia di Jawa Barat, dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia, dan pelayanan kesehatan lanjut usia, dan pembinaan mental spiritual. Dan kami sedang berupaya sekarang ini, dan saya izin nanti dengan Pak Bupati, dengan bahwa kami nanti akan banyak mensosialisasikan SKPD. Bagaimana supaya lansia ini diberikan kemudahan. Sekarang yang sudah terlihat di Rumah Sakit Al Ihsan, untuk pasien lansia ini betul-betul pelayanan sangat baik sekali. Dan mungkin kalau di tingkat nasional, imigrasi itu ada kemudahan untuk lansia. Dan ini yang Pak Nono ini dari PHRI untuk jadi catatan. Ini untuk rumah makan yang memberi diskon ini justru rumah makan Jepang 20%. Rumah makan pribumi belum ada. Kita upayakan nanti ya, bagaimana caranya nanti dengan melalui PHRI supaya diberikan kemudahan. Termasuk juga nanti kalau ke minimarket misalnya ada diskon untuk lansia. Jadi salah satu upaya LI Kabupaten Bandung bagaimana supaya diberikan kemudahan untuk LRI atau pengurus atau lansia yang ada di Kabupaten Bandung. Karena kalau di daerah atau di mungkin negara-negara lain untuk lansia ini betul-betul ya, disebutkannya juga hotel atau tempat wisata yang betul-betul ramah lansia. Dan saya tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia yang sudah menyempatkan waktu dan tenaga pikiran untuk acara pelantikan pengukuhan pengurus RI Kabupaten Bandung periode 2024-2029 ini. Alhamdulillah telah berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon jati jumlahnya 2. Cakep. Dan dibawa ke kota Belgia. Cakep. Cara berbaur sesama orang tua selalu berbuat bahagia. Cakep. Yang kedua, cendrawasih bukan petikan. Cakep. Burung dara melayang-layang. Cakep. Terima kasih saya sampaikan Cakep. kepada Pak Bupati yang tersayang. Cakep. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan penasihat dan tokoh LLI Kabupaten Bandung kepada yang kami hormati Bapak Haji Obar Subarna SIP. Kami silakan.
Kaget saya lagi ngantuk dipanggil gitu. Nggak ada pemberitahuan, kalau ada ngapalkeun heula bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para bini sepuh LMI, saya akan sebutkan satu-satu, jajaran pemerintah, jajaran LMI tingkat Provinsi Jawa Barat, Pangresah, jajaran Kabupaten Bandung, kecamatan dan desa semuanya. Dan yang saya hormati para pimpinan organisasi yang tadi disebutkan mendapat undangan untuk hadir bersama-sama kita mengikuti, menyaksikan pelantikan LMI Kabupaten Bandung. Khususnya yang saya hormati yang mewakili Bupati Bandung dan jajarannya yang hadir dari beberapa dinas, tentunya saya hormati juga. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan satu event yang sangat berharga bagi kita keluarga besar RRI, khususnya di Kabupaten Bandung, di dalam tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan sholawat serta salam semoga dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada umatnya. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Hadirin, betul-betul saya nggak diberitahu ini, ditembak langsung. Karena saya lama di sini, tapi saya barangkali ingin menyampaikan pesannya Pak Bupati. Di sini ada rekan saya yang sudah lama hilang. Ini Pak Haji Muhammad Amin ini sejak di DPRD Kabupaten Bandung, beliau loncat ke Jawa Barat, terus ke pusat ya, ke pusat luar biasa. Sekarang di mana Pak Ustaz? Sana di pusat di Jawa. Oh di Jawa. Alhamdulillah biasa tepat. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini hanya kesan barangkali yang bisa saya sampaikan. Pertama sekali tentunya atas kebersamaan RRI Kabupaten Bandung selama saya bersama-sama, banyak suka duka ya, baik getir yang telah kita alami dan kita lampaui. Tentunya berkat kerjasama kita semua ini menjadikan satu kenangan bagi kita termasuk saya, sehingga keberadaan RRI ini luar biasa Pak Pangresah. Kita kenang, pernah kita yang enaknya saja ya, kalau yang jeleknya jangan disampaikan. Saya bangga suatu saat kita bisa melaksanakan wisata, pada kita sepuh-sepuh, tidak tanggung-tanggung wisata ke Pangandaran. Sampai lebih dari 7 bis gitu. Pada saat mau berangkat saya mulai teringat ini yang kita bawa dan kita ada ini semua sepuh, sehingga berupaya untuk ini bagaimana kita agar betul-betul di tempat wisata itu bisa enjoy. Maka kesehatan segala macam kesiapan untuk supaya kita santai ini kita bangun dan kita bareng-bareng dengan tim kesehatan pada saat itu. Kenangan yang kedua ini bukan nyombong, kita juga bangga bisa mengumpulkan seluruh keluarga besar RRI suatu saat di gedung Kopo, apa namanya Pak?
Popo Square sampai lebih dari 1.400 orang LLI semua. Kenapa bisa kita laksanakan? Tidak lain karena ada kerjasama kita, gitu ya. Itu yang selalu saya teringat, sehingga kedekatan saya dengan LLI ini barangkali betul-betul menggugah saya bahwa berada di LLI banyak sekali kenangan, terutama ilmu-ilmu ya, ilmu kehidupan, di mana kita selalu berbicara bukan lagi soal makanan, soal kenangan, tapi iraha orang bakal menghadap. Itu selalu kita bicarakan. Karena isu kita ya udah barangkali sekarang juga ya, entah kapan saudara-saudara mungkin entah besok, entah lusa, mungkin saya muncul setelah semuanya. Dan selalu Pak, saya suka absen kalau rapat, kalau apapun yang usianya di atas 80 tahun RRI. Kalau saya lihat di sini ada 5 yang di atas 80, angkat tangan. 1, 2, 3, di atas 80. Mana? Di atas 80 tahun. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5 dengan saya. Nanti menghadap Pak Nono. Pak Nono mana? Angkat tangan. Pertama, kalau makan di Panjangan bebas. Itu yang ketiga. Yang kedua, nanti Pak Nono kepada yang 3 ini akan ngasih uang seorang 100.000. Saya udah dengan Pak Nono udah kayak dekat gitu. Tapi kalau dia kenal, saya nggak pernah dibawa-bawa. Hadirin yang kedua, kenapa saya melepaskan jabatan setahun sebelum waktunya? Perlu diketahui, karena saya ingin menggenerasikan dulu. Seperti tadi Pak Iman yang menyampaikan, walaupun kita sudah pada sepuh, digenerasikan dulu. Terus terang saya generasikan dulu, nunjuk Pak Dudung, nunjuk Pak Ajo, Pak Budi. Kenapa? Karena beliau waktu itu wakil saya dan tahu saya beliau menguasai di sini. Jadi saya coba dulu Pak Budi gitu. Dan dalam 1 tahun kita dengar dan kita mungkin para anggota GES sudah sepakat bahwa tidak jauh beda antara Pak Budi dengan saya. Dan saya udah bisa mewariskan sesuai dengan harapan kita semua Pak Budi. Pak Budi ulet bisa kabale dan yakinlah kepemimpinan beliau itu akan baik. Jadi bukannya saya meninggalkan gitu saja. Sekalipun demikian sering juga ada yang menyampaikan saya ngajak ngobrol lain sebagainya. Ya kita kalau ngobrol ke rumah ya kita tangan. Jadi tidak putus hubungan kita dengan LRI Kabupaten Bandung. Yang kedua, tidak dipungkiri bahwa selama saya di sini banyak perkembangan walaupun tidak besar keadaan LRI Kabupaten Bandung. Contoh pertama sekali LRI Kabupaten Bandung adalah bisa merintis membuat satu organisasi sampai ke tingkat titik kecil yaitu desa. Jadi LRI lain di Jawa Barat belum ada waktu itu. Yang kedua tentunya saya dengar juga baru ada 2 desa kan? Baru ada 2 kabupaten termasuk Kabupaten Bandung yang LRI-nya sampai ke tingkat desa. Makanya kita bisa ngerahkan waktu itu 1.400 orang lebih. Gitu, itu alasannya. Tentunya harus kita akui beberapa perkembangan LRI di Kabupaten Bandung, termasuk perkembangan ini, bangunan-bangunan, ya, tempat-tempat sampai ke tingkat kecamatan, kemudian kerjasama dengan dinas dan dengan kesehatan. Yang ini harus tentu tetap dilanjutkan. Yang saya inginkan barangkali harapkan namanya Taman Lansia. Itu harus tetap dipelihara, tingkatkan dan dibenahi sebagaimana fungsinya. Jangan dilunjin ke saya. Hadirin sekalian, berbicara anggaran, sebenarnya LRI Kabupaten Bandung tidak super anggaran. Bahkan mungkin di tengah-tengah anggaran yang diberikan oleh pemerintah
pemerintah daerah. Ada yang 2 kali lebih besar dari Kabupaten Bandung, tapi ada yang di bawah Kabupaten Bandung. Jadi tolong dicatat Pak Asisten bahwa kita dapat anggaran bukan yang super. Nah, di mana sekarang kebutuhan untuk pemeliharaan dan peningkatan ini masih diperlukan. Gitu. Oleh karena itu ini jadi perhatian pemerintah dengan keadaan ini. Kalau bisa ditambahkan dengan Bupati yang sekarang, alhamdulillah ya, bisa ditambahkan. Malahan jangan dikurangi karena ini pun sudah sangat sulit gitu ya. Ini harapan kita tentunya. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan ini ataupun mempertahankan yang ada, LHRI Kabupaten Bandung bisa terus berperan dan bisa terus meningkatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan tujuan 3 pilar tujuan LHRI. Hadirin, saya melihat akhir-akhir ini perkembangan LHRI ini cukup luar biasa. Bahkan saya berharap kepada pejabat baru fungsikan kantor ini. Saya melihat Pak Mirsa waktu itu ke Korea, luar biasa penghargaan terhadap LHRI. Bangunannya bertingkat, jadi seperti penitipan. Sepuh-sepuh datang pagi-pagi, semau dia, sebisa dia apa dia kerjakan. Ada yang catur, ada yang main komputer, ada yang olahraga, ada yang apa. Udah itu sorenya pulang, gitu. Siangnya dibagi snack. Nah, kalau anak sekolah kita sekarang udah diberi makan, tidak ada salahnya setiap saat LHRI yang tidak jauh dengan yang sama fungsinya. Saya LHRI tidak manja, LHRI tidak merengek, tapi saya mohon ke semua, terutama adik-adik kita, ya, kalau mau jadi LHRI, tolong baik-baik ke LHRI, ya. Dan tolong hargai LHRI, karena nanti kita akan merasakan. Kita dengan seringnya hadir merasa bahagia. Ingin kalau bisa mah ke kantor tuh ingin kelihatan gagah, bawa map, ya. Pagi-pagi kita bolak-balik, bukan apa? Ada rapat ya lagi. Itu kebanggaan. Jumpa di sini dengan kawan-kawan pun, ya, tidak ada keputusan. Ini harapan kita tentunya demikian. Dan saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Bupati sekarang akan lebihnya LHRI dibandingkan dengan yang sebelumnya. Barangkali kesan, saya melihat saudara-saudara sudah nggak tahan gitu ya. Barangkali kesan saya ini kan saja, ya. Mudah-mudahan kerinduan ini tetap akan berjalan. Rumah saya tidak jauh, paling gampang pas keluar tol itu rumah saya, dan hampir banyak yang sudah datang, ya, ke saya untuk ngobrol saja. Saya rasa kalau ada saudara-saudara itu merasa bahagia kembali. Jadi mudah-mudahan ini, dan sekali lagi atur nuhun Pak Marsam di tingkat Jawa Barat biasa hadir di tempat ini. Hadirin, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yang lain kali beritahu. Saya ada kesiapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih telah berkenan kepada penasihat dan tokoh LHRI Kabupaten Bandung. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan Wakil Ketua LLI Provinsi Jawa Barat kepada yang kami hormati Bapak Haji Anas Sudanda MSc. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan demikian banyak nikmat tak terhingga dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan salah satunya nikmat kesehatan. Ya,
nikmat salah satunya nikmat kesehatan, nikmat iman, dan tadi oleh pinisbu kita, oleh senior kita, oleh pembina kita, penasihat kita, Bapak Bupati Kabupaten Bandung periode 2010 sampai 2010 ya. Kalau yang sekarang kan penerusnya ya. Sekarang itu luar biasa sekali ya. Saya jujur saja, ini saya tidak tahu nih dari panitia ya, apa ngetes atau gimana, dengan ditembak spontan begitu semuanya masih sangat amat berbeda. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau, oleh karena itu mari kita berdoa semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan yang paling pasti semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Yang saya hormati Bapak Bupati Bandung yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kang Ruli ya, Kang Ruli sahabat saya Pak. Dan sebelum ke asisten beliau terakhir di dinas perizinan ya, dinas perizinan. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus RLI yang baru saja dilantik dan dikukuhkan di bawah Komandan Kang Budi. Yang saya hormati para ketua organisasi peduli lansia ya, ada PWRI, ada DHC 45, ada PMI dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada yang terlewat. Seluruh pengurus RRI dan pembina ya, pembina RRI di kecamatan dan desa se-Kabupaten Bandung ya. Kemudian yang saya hormati juga dari seluruh hadirin yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan salam takzim dari Bapak Ketua RRI Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Lukman Abdul Hakim ya, yang pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir walaupun sampai tadi malam beliau masih mengagendakan itu. Namun ada kegiatan lain yang juga sama-sama pentingnya sehingga dengan amat sangat terpaksa beliau berhalangan hadir tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa kangen kepada seluruh pengurus RRI Kabupaten Bandung. Yang saya hormati teman-teman saya dari RRI Provinsi Jawa Barat, ada Wakil Ketua 2, ada Sekretaris, ada Biro Organisasi dan juga teman-teman lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kabupaten Bandung ini termasuk pelopor Pak, dalam konteks yang paling besar perhatiannya terhadap kaum lansia dan diawali oleh Bapak Obar selaku Bupati pada tahun 2004 Pak ya, 2004, yang notabene RRI Pusat pun baru berdiri pada tahun 2001 ya, dilanjut dengan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama di bawah koordinasi ataupun ini Bapak almarhum Jenderal Masudi. Nah, tentu ini suatu contoh yang sangat baik ya, bagaimana Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang demikian besar terhadap RRI. Tahun ini menurut data dari BPS ya, penduduk penduduk Kabupaten Bandung itu 3,77 Pak, atau hampir 3,8 juta orang. 10,3% itu RRI, 65,51% itu usia produktif Pak ya, 65,51% itu usia produktif, artinya berusia dari 15 sampai 59 tahun, dan yang sisanya itu yang non produktif atau yang masih anak-anak, yaitu 24,19%. Nah, dengan jumlah 10,3% atau kurang lebih
sekitar 390 ya, hampir ya 390.000 orang. Itu jumlah yang sangat banyak. Bahkan saya sering sering bercanda ya, karena RRI kan sebenarnya bukan organisasi partai politik Pak ya, tidak partisan. Sebenarnya kalau pemerintah tidak pejabat gubernur atau bupati tidak memperhatikan RRI, apa kita bikin partai lansia saja? Contoh di Provinsi Jawa Barat Pak, Jawa Barat sekarang ini lansianya ada 11,21% Pak, atau kurang lebih 5, sekian juta, ya hampir 6 juta Pak. Pada tahun 2013 yang lalu, Pak Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur di angka 7,6 sekian Pak. Ya, jadi walaupun hak pilih saat itu sekitar 32 juta Pak dari penduduk Jawa Barat sebesar saat itu sekitar 45 juta. Nah, jadi sebenarnya dari perspektif apapun RRI atau kaum lansia ini adalah jumlah yang harus gitu. Di samping juga memang peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa negara harus hadir, sekali lagi negara harus hadir untuk merawat lansia, bahkan di Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tentu atas nama RRI Provinsi Jawa Barat, kami mengucapkan terima kasih ke Pak Bupati yang atas segala perhatiannya, dan Kabupaten Bandung ya sebagai kabupaten yang sangat besar ya, 3,7 juta, lebih besar jumlah penduduk daripada jumlah penduduk Singapura yang hanya 2, sekian juta. Nah, lebih besar daripada penduduk Provinsi Irian Jaya Pak. Ya, setelah dipecah ya, karena di sana paling juga kan ratusan ribu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah RRI Provinsi Jawa Barat tentu berbagai upaya dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Sebagai salah satu hasil musda tahun 2004 melalui penguatan kelembagaan, meliputi termasuk di dalamnya adalah peraturan perundang-undangan. Sekarang ini ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 ya, tentang kesejahteraan lanjut usia. Nah, sudah 5 tahun terakhir ini konon kabarnya sedang ada inisiatif DPR RI untuk merevisi ataupun memperbaiki undang-undang tersebut. Kami pernah diundang beberapa kali Pak, pengurus RRI Provinsi Jawa Barat, dalam berbagai diskusi kelompok atau di FGD yang dilaksanakan oleh panitia khusus perbaikan ataupun revisi undang-undang tersebut. Kami sudah memberikan banyak sekali masukan, baik saat FGD maupun secara formal tertulis dari Bapak Ketua, dari Pak Ketua RRI Jawa Barat ke Pansus DPR RI tentang Undang-Undang Lansia. Yang hakikatnya atau intinya kita mencontoh kepada negara-negara yang quote and quote tidak beragama Pak. Quote and quote tidak beragama seperti tadi disinggung Korea, Jepang. Mereka tidak ada, ya mungkin kalaupun ada Islam sangat sedikit di sana. Tetapi demikian besarnya perhatian kepada kaum lansia. Ya. Padahal agama kita, agama yang paling sempurna, mengajarkan bagaimana memelihara dan merawat serta menghormati kaum lansia. Jadi pada hakikatnya kalau seandainya pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten itu mengagendakan banyak hal terkait dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan lansia, itu pada hakikatnya adalah memuliakan sesuai dengan arahan atau ajaran agama yang kita cintai dan kita anut ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah di Provinsi Jawa Barat saat ini atau baru tahun yang lalu diundangkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023. Walaupun jujur saja kami banyak sekali berbeda ya, karena kami ingin sempurna ya. Ya pada akhirnya sudah diundangkan yaitu peraturan daerah nomor 1 tahun 2023. Nah saat ini sedang digodok peraturan gubernurnya. Nah kami sedang berusaha
yang terlewat di undang-undang di perdanya untuk masuk di dalam pergubnya. Di antaranya adalah bagaimana kewajiban ataupun arahan kebijakan, rencana dan program peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Saya juga sering bercanda ke teman-teman yang masih aktif, tolonglah perhatikan lansia, karena suatu saat teman-teman juga nanti jadi lansia, kecuali nggak mau jadi lansia. Ya, kecuali tidak mau lansia. Ini meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ya, Pak Obar. Nah, oleh karena itu kita tidak manja atau tidak merengek untuk karena pada dasarnya nih Pak Asisten ya, sebenarnya untuk hal yang sifatnya duniawi kita sudah lewat, Pak. Sudah lewat. Kita hanya ingin beraktivitas bagaimana membantu sesama, ya, dari aspek kesehatan, dari aspek ekonominya dan seterusnya. Nah, dari aspek kesehatan, ya, kebetulan di pengurus RRI juga ada salah satu dokter yang mantan dari rumah sakit Alisan ya. Itu sudah di rumah sakit Alisan sekarang sudah ada pavilion khusus untuk lansia. Jadi tidak harus berdesak-desakan. Nah, kita juga sudah pernah menyiapkan surat edaran ya. Tapi sekarang kita sedang masukkan di dalam salah satu pasal di dalam Rapergub bagaimana, karena itu induk payungnya dari peraturan menteri itu sudah ada, bahwa di setiap rumah sakit daerah, di setiap puskesmas ada loket khusus kaum lansia. Tidak harus berdesak-desakan dia dengan yang masih muda. Ya. Kemudian juga kami juga sedang masukkan bagaimana memberikan korting atau diskon atau pengurangan pajak PBB misalkan, Pak. Ya. Jadi kami mudah-mudahan di dalam pergubnya masuk ya, bahwa untuk yang masih atas nama lansia ya entah 20%, 30% atau mungkin lebih dikurangi dari normal PBB yang harus dibayar. Nah, DKI Jakarta kemarin saya ikuti di media saja bahwa seluruh lansia kemudian kelompok lansia itu bebas mau kemanapun juga di seluruh wilayah DKI dan seterusnya. Nah, demikian juga saya yakin kita semua punya kendaraan bermotor. Ya, yang mungkin yang masih punya cucu gitu ya, yang sudah punya cucu yang punya anak ditolong membayarkan pajaknya. Saya suka ingin tahu, Pak, bagaimana pelayanan di kantor-kantor setelah ini. Saya kemarin ngurus pajak mobil dan sepeda motor yang hari-hari saya pakai, luar biasa sulitnya, Pak. Segitu teh mau bayar, ya mau memberikan uang ke negara, dan ke pemerintah daerah. Nah, ini juga kami sudah masukkan di dalam butir bahwa oke, untuk lansia bagaimana dijemput atau bagaimana sehingga bisa memberikan keringanan, karena bagaimanapun juga secara fisik ya. Nah, itulah salah satu kegiatan ataupun program yang kami laksanakan, Bapak Bupati ya, bahwa kalau Bupati bisa mendahului bagus ya. Sebelum adanya pergub, mungkin pergub ya, ada perbuk dulu untuk memberikan perhatian sebagai indikasi adanya perhatian terhadap kaum lansia tadi untuk kesehatan ya, ada loket khusus di puskesmas, di rumah sakit daerah, kemudian syukur tadi di rumah makan gitu ya. Di Korea, di Jepang saya pernah ke sana, mungkin memperhatikan, saya bilang kenapa itu kok kelihatan agak lama diminta ID card-nya segala macam orang sana. Saya tanya ke orang Korea itu, Pak, di sini kalau usianya di atas 60 tahun mereka dapat korting atau diskon sebesar hampir setengahnya dan seterusnya. Karena mungkin maaf nih Pak Ruli ya, Pak Asisten, waktu menjabat dulu Pak, kita rasanya
Ya gampang-gampang aja gitu Pak ya. Coba bayangkan ketika sudah tidak menjabat, kita hanya dapat pensiun ya. Saya pangkat pensiun 4E Pak Obar. Alhamdulillah bisa sampai terakhir lah. Masa kerja 39 tahun 9 bulan. Ya pensiun ya kurang dari 5 juta ya pasti. Ya mungkin sebelumnya ketika masih aktif bisa dapat 8 sampai 10 kali itu. Ya dari tuking berubah. Kalau gaji mungkin sama ya. Tapi ada tunjangan kerja, ada macam-macam lah. Ya mungkin di angka 40, 45 gitu ya. Nah coba sekarang dengan uang segitu gimana? Makanya rasa-rasanya ya mungkin akan menyesal nanti Pak Asisten kalau seandainya tidak memberikan fasilitasi berupa peraturan ya. Peraturan bahwa untuk kaum lansia diberikan kemudahan-kemudahan ya tadi berupa pembayaran yang mungkin dikurangi dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan cara begitu kesehatan kaum lansia ya, ini bisa terus dijaga. Dan yang terakhir kami juga sudah memperjuangkan karena dari seluruh kaum lansia baru 75% Pak. Saya belum punya data di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat yang tercover oleh BPJS. Baru 75%. Oh, udah tinggi ya 75. Saya bilang memang 75% tinggi. Tapi kalau 25% itu dari jumlah penduduk lansia Jawa Barat yang 5 juta saja kita anggap, 25%-nya artinya ada 1.250.000 orang belum tercover oleh BPJS Pak. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan mereka ketika terjadi sesuatu atas kesehatan mereka. Nah kami ini sedang memperjuangkan agar bisa di cover oleh APBD. Ya mungkin nanti sebagian APBD provinsi, ya kita usul juga APBN dan tentu APBD kabupaten. Nah dari cara begitulah Pak barangkali yang kami lakukan di provinsi, dan oleh karena itu Pak Asisten ya kami menyarankan ketika ada kebijakan apa saja Pak sedang digodok menjadi mungkin perbu atau menjadi rapelbu untuk jadi perbu, baik menyangkut lansia maupun bukan, undang mereka. Ya apalagi di sini kantornya sangat permanen ya, dan ini satu-satunya Pak kantor yang menurut saya udah permanen. Kami pun di sana baru dikasih lumayan besar si kantor Pak Rani, itu sebuah rumah yang dulunya rumah dinas ketua DPRD Pak provinsi di Jalan Citarum nomor 8. Nah tetapi itu setiap hanya diperpanjang, hanya diberikan setiap 2 tahun ya kalau nggak salah. Nah sekarang ini kalau kita tidak dikasih lagi gimana nih? Sebenarnya jangan sampai seperti Kota Bandung yang kantornya hanya 2 kali 1 Pak. Kota Bandung Pak. Ya itu omongan saya ekstrim karena masuk hanya dua meja saja itu. Ya, oleh karena itu saya pikir ini tidak lepas dari peranan dan arahan dari Pak Obar ya selaku pinisepuh sehingga ada kantor yang permanen. Saya kira demikian, kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan. Kalau ada kebenaran itu hanya dari Allah, dan kalau ada kesilapan kekurangan itu adalah karena kekurangan dari saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita simak bersama sambutan Bupati Bandung, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Boleh dijawab dengan bilang cakep. Siap Bapak dan Ibu? Siap. Pergi ke laut memancing ikan tuna sambil jalan-jalan ke daerah Sumatera. Lansia hebat berdaya guna, semoga masa tua bahagia dan sejahtera. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja mari kita simak bersama
Sambutan Bupati Bandung yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung yang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ruki Hadian SSNI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah di amanah di nikmat Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati di sini hadir Pak Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Pak Rones Subadian. Yang saya hormati sesepuh kami, orang tua kami, penasihat dari Kota Bandung, Bapak Haji Obar Sobarna SIP, Bupati Bandung periode tahun 2000 sampai dengan 2010. Yang saya hormati juga senior kami, Wakil Ketua RI Provinsi Jawa Barat, Sini Haji Anang Sudara MSC, atau nuhun panan. Jadi memang betul kami bersama-sama saat itu kaitan dengan Citarum Harum Panang ya. Saya ada di perizinan untuk melakukan langkah-langkah kaitan perizinan perusahaan-perusahaan yang memang saat itu bermasalah. Panang ini salah satu komando di provinsi untuk melakukan langkah-langkah pembersihan di Sungai Citarum, dan alhamdulillah sampai sekarang program itu lagi berjalan Pak. Yang hormati juga senior kami juga nih, banyak senior dan guru di sini. Bapak Dr. Andes juga Budi Raharjo, ketua terpilih yang sekarang. Yang saya hormati jajaran RI Provinsi Jawa Barat, di sini hadir Bapak Dr. Bapak Haji Amin Suparmin, Sekretaris RI Provinsi. Amin hatur nuhun pangdeui dan Nabi hebat pamitin pasos abdi mulai tugas. Abdi tugas tahun 80-an. Waktu Pak Obar sama Pak Amin DPRD Kota Bandung narikat ke DPRD apa Khalil Susadi kalau pernah ya Khalil Susadi Pak Amin pas ke provinsi dan satu non nah katanya abdi macan tamat balenda Pak Amin. Saya hormati di sini juga ada Pak Dadang Hendaris ya, satu non Bapak Haji Wahyu Kuningan, satu non. Yang saya hormati Ketua Bidang RI Provinsi Jawa Barat Bapak Asep Kusnandar, Bapak Ibu Eris Kartini, Ibu Eri Darmastuti, Bapak Tetang Permana. Yang saya hormati Ketua PRI Kabupaten Bandung, ini juga senior dan guru kami, Pak Dr. Sidaduk Aulia, atau penduduk beliau Sekda, Abdi belum ya, antawis tahun 2011 ya. Abdi dan tercamat 2005, saat itu Pak Abu almarhum menjadi sebelum Pak Abu ada Pak Dudung di Pasagani seperti itu. Pak Dudung, Pak Dudung. Terus hadir juga di sini Pak Yudi Haryanto. Pak Yudi juga sama senior kami. Jadi banyak senior pakai saya. Aduh, dari awal sudah deg-degan nih. Beda sambutan di depan RRI dengan PRRI betul-betul sangat beda sekali. Ada deg-degan itu sama Amin ya. Jadi kalau dengan RRI ini sudah kelihatan. Jadi frah-frahnya ada yang memang pejabatnya, ada organisasinya kelihatan dari bicaranya, ada yang itu lebih matang, berada ditinggali. Kemudian Pak Yudi juga hadir, Pak Erik Juliari bersama ya, ini personel kami. Beliau adalah senior, sama-sama pernah menjabat sebagai asisten pemerintah Excel dua-duanya. Jadi anjir lah ya, mereka adik atau nomor. Yang saya hormati di sini para pengurus RI Kota Bandung yang telah dikukuhkan, jaringan PKB, LPRI, DHT, kemudian PVRI, PRI, yang notabene pada hari ini memang saya sangat terbuat sekali. Kalau bicara RRI biasanya pendakna dengan kegiatan senam bersama, kegiatannya lain, artinya tidak menggunakan uniformnya. Kata usulnya ada serbuan gitu kan. Pas tadi kan dari materinya ada dari yang pernya ada semua. Ini menunjukkan ada semangat yang tidak pernah padam. Makanya saya sangat semangat tadi
bicara kaitan RRI dengan semuanya tadi kan, RRI purna bakti ya, purna tugas yes kan gitu kan ya. Jadi kalau memang tugasnya ya sudah selesai kaitan masalah kerjanya, tapi purna baktinya tidak pernah lepas ya, tidak pernah selesai, terus berbakti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi memang alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah para senior saya ini semua, ya, baik yang pernah menjadi PNS, baik itu ABRI maupun PNS ataupun dari swasta. Ya. Saya lagi tergabungnya RI ini tidak hanya dari PNS saja, ya, dan juga dari TNI, tapi juga seluruh. Ya. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu kembali. Alhamdulillah sejak kegiatan momen penting, baik itu dulu waktu di Kokok Square saya juga hadir, ya. Cuma dia memberikan sambutan, jadi rada kenang Pak Budi ya. Hari ini hari ini bisa hadir di sini dalam kaitan dengan acara pengukuhan kaitan pengurus PRRI Kabupaten Bandung periode tahun 2024-2029 oleh Bapak Budi. Jadi mohon maaf mungkin kiranya sejauhnya Bapak Bupati Bandung, Pak Dr. Haji Dadang Supriyanto MSI tidak bisa hadir pribadi di sini. Terkait ada tugas di Jakarta itu mengingatkan yang berada kami untuk hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membacakan kaitannya sambutan bupati, perlu kami sampaikan, Kabupaten Bandung salah satu kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Jawa Barat, salah satu kabupaten terbesar setelah Kabupaten Bogor, yang jumlahnya sekarang 3,7 juta, tersebar di 31 kecamatan, 270 desa, dan syukur ini betul-betul ada kolaborasi dalam kaitan dengan RRI. Kabupaten Bandung dengan visinya itu terwujudnya Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agama sejahtera ini maupun dengan visi. Di mana visi itu dibagi menjadi 5 misi. Misi pertama ya kaitan membagikan daerah. Jadi betul oleh Kabupaten dilakukan setelah bangkit daerah. Alhamdulillah ya, sampai dengan bulan kemarin hampir 421 penghargaan diterima oleh Kabupaten Bandung seperti itu. Selanjutnya misi kedua. Misi kedua adalah menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ini mudah ketika ada fasilitas kesehatan dibangun oleh kepala daerah yang awalnya hanya ada 3 lokasi daerah, sekarang sudah kurang lebih 4 tambahannya, tinggal 1 rumah sakit lagi berproses idenya, ini bisa memberikan fasilitas kaitan kesehatan para lansia seperti itu. Ini menjadikan fasilitas pendidikan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga, misinya mengoptimalkan pembangunan daerah ya, yang berdasarkan partisipasi masyarakat yang memberikan kelas tinggi dalam bingkai kearifan lokal. Dan yang keempat, mengurangi juga imigrasi terserah, itu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan baik ya, melalui birokrasi profesional dan ketertiban masyarakat dan agamis. Dan alhamdulillah kalau kita bicara kaitan dengan masalah Kabupaten Bandung, hasil dari penilaian KPK sudah ke-8 kali Pak kita WTP seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah mencerahkan ke masyarakat ya, dan prinsip keadilan dan keterpihakan kepada masyarakat pada umumnya. Ini mudah visi ini bisa diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, umum tadi datangmu dari dengan Pak Anang menyampaikan ini lansia ini bagaimana ya, Anang sudah Anang. Kalau kita bisa lansia, tidak ada sebuah kondisi manusia yang tidak bermanfaat. Mungkin lansia sama ini apa hadirnya tidak sama, berkembangnya atau tetapnya pembangunan sebuah daerah dapat berperan lansia dalamnya. Kalau kita rasakan tadi ya, rasakan ketika Abi jadi PNS, kan orang tua selalu memberikan petua-petua. Mungkin tidak secara formal dan di dalamnya, tapi kaitan lansia harus kita akui. Yang namanya pengalaman, ilmu akan lebih tua. Makanya di sini saya hati-hati. Apapun kondisi kesehatan, meskipun saya masih aktif, ya, tapi untuk pengalaman ada yang Bapak Ibu. Ini yang perlu kita gaungkan. Ya. Maka itu dulu, ya. Kata Pak Obat dulu, Pak Abi, awas dulu.
Anda ini calon lansia. Alhamdulillah, berarti oleh Pak Allah dulu waktu saya masih bertugas di tamat, dia makin panjang umur tuh. Karena calon lansia. Kalau Abi dia bukan calon lansia, berarti Abi dia akan masuk lansia, kapan ya gitu ya. Nah di sini lagi ya, orang lansia ini betul-betul. Ya. Jadi dia boleh berkecil hati, ya. Terkaitan peran lansia untuk itu sangat betul apa diperlukan. Saya yakin ya. Pengalaman para penduduk sekarang tidak lepas dari pengalaman lansia yang sekarang. Baik itu di swasta, di pemerintah itu akan memberikan sebuah kontribusi yang atau besar. Makanya pemerintah hadir ya dan memberikan peran ya di dalam untuk mencapai permintaan dan termasuk mungkin uang hadir ya juga yang diberikan pada layanan lansia. Itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya, dalam acara ini ya. Habis lagi hapunten ya apabila dalam penyampaian dan ada di depan senior ini ya, hampir semua nih Pak, habis semua apa? Ini senior semua nih ya, yang saya pernah bersama-sama ketika tugas mulai dari tahun 91 di Kabupaten Bandung. Dan sekali lagi saya mohon izin untuk bisa membacakan sambutan Bupati Bandung pada acara pembukaan pada ini. Mari kita simak sambutan Bupati Bandung. Sambutan Bupati Bandung pada acara pelantikan pengurus Lembaga Lansia Kabupaten Bandung periode 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa min lisani yafqahu amma ba'du. Yang terhormat Ketua Lembaga Lansia Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Lembaga Lansia Usia Kabupaten Bandung, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Bandung, yang saya hormati para mitra kerja pemerintah daerah, para insan media, yang saya hormati hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama pada acara pelantikan pengurus Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya yang pertama, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua, di mana kita bersama-sama menyaksikan pelantikan pengurus baru Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung periode tahun 2024-2029. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bandung, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik sebagai pengurus baru RRI. Semoga kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada saudara-saudara dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Saya juga berharap dengan dilantiknya kepengurusan yang baru, RRI Kabupaten Bandung dapat meningkatkan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang berkontribusi nyata dalam memberdayakan, mensejahterakan dan melindungi hak-hak lansia, baik hak atas kesehatan, hak atas kehidupan yang layak, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan ini tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus RRI periode sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian luar biasa yang sudah diberikan untuk mewujudkan RRI menjadi lembaga yang mandiri dan tangguh, sehingga kehadiran RRI telah banyak memberikan manfaat bagi para lansia di Kabupaten Bandung. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, RRI memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung pembangunan. Meskipun seringkali dianggap sebagai kelompok yang pasif, akan tetapi para lansia yang tergabung dalam RRI justru memiliki potensi besar untuk berkontribusi aktif dalam berbagai aspek pembangunan. Sebagai bentuk dukungan nyata, Kabupaten Bandung telah menyediakan dan berbagai layanan untuk mendukung lansia, diantaranya
Satu, pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui 62 puskesmas, rumah sakit daerah, serta fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah. Kemudian dua, sekolah lansia. Sebanyak 7 sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan informal kepada lansia sehingga mereka tetap produktif dan bahagia di usia senja. Yang ketiga, program perlindungan sosial lansia yang diinisiasi oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, termasuk bantuan sosial melalui dinas sosial, kegiatan pemberdayaan oleh dinas pemberdayaan perangkat desa atau PMD, serta program kesehatan terintegrasi oleh dinas kesehatan. Dengan meningkatnya angka harapan hidup ya di Kabupaten Bandung, Kabupaten menyampaikan yang asalnya 74,01 tahun di tahun 2022 sekarang naik menjadi 74,21 tahun 2023. Alhamdulillah. Berarti Kabupaten Bandung ya akan masuk pasca semua mana ya gitu ya. Kalau kata hari itu berdasarkan data nih ya seperti itu ya. Alhamdulillah. Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus memperhatikan dan mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia. Mari kita jadikan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen terkait ini sebagai kunci untuk menciptakan Kabupaten Bandung yang ramah lansia, bermartabat, dan berkelanjutan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang sudah dilantik. Mari kuatkan sinergi dan kolaborasi dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat Bandung yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Jadi kebahagiaan, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korean 24 Desember tahun 2024, Bupati Bandung, Dr. Haji Muhammad Dadang Setiarna, SIP, MSI, dicap dan ditandatangan. Demikian sambutan Pak Bupati dan juga itulah sambutan dari sini. Sambutan ada suhun supaya hati di bahasa karena mana kata Mas Sipuri dari sambutan kacinan sedianya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Mohtar Seno. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan rafi ni'mah wa hamdan. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagimu ya Allah yang memelihara alam semesta. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam acara pelantikan pengurus RRI Kabupaten Bandung masa bakti 2024-2029, menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kami, memanjatkan doa, menyampaikan semua hajat. Ya Allah, kami mohon semoga semua pengurus RRI Kabupaten Bandung yang baru dilantik diberi kekuatan lahir dan batin. Jag-jag waringkas panjang mereka, jag-jag bisa kajadu, jag-jag kasapur mereka cucu. Ya Allah, najan lansia bersemur senja, lugai tecara termora,
pangrecat deui daya integrasi kami, peningkatkeun deui rasa imajinasi kami, keur mimpin jeung ngaping lansia jadi lansia anu bahagia tur sejahtera, jadi lansia sehat anu berkualitas, jadi lansia anu berguna bermandiri. Ya Allah, najan lansia umur geus tumang gunung, waruga geus kurang daya, pamor geus layu jeung suram, mugi pamudangkeun deui kekuatan gelora daya juang kami keur ngaping komunikasi lansia anu kompak, aktif jeung kreatif, anu dinamis jeung inovatif, anu komunikatif jeung produktif. Robbana afrid alaina sodrom wasabi aktamana wansurna lalakum kafirin. Allahumma ya malikal mulki, ya Allah yang maha kuasa dari semua penguasa, semoga Bapak Bupati Kabupaten Bandung diberi kekuatan lahir dan batin, sehat, selamat, selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga Bapak Bupati Kabupaten Bandung diberi hidayah dan kemampuan untuk mengukir kemajuan dan perkembangan pembangunan segala bidang, sehingga masyarakat dan rakyat Kabupaten Bandung merasa aman, nyaman, adil dan makmur. Baldatun thayyibatun marfu'un, yaitu daya man gemah ripah toh tinabi, genah merenah tur kemarina, lansiana bisa hidup hurip senang, bisa ngahnang-ngahni genah nyanan genah nyanyi. Ma tuhiru minha wa ma batul min buldani siapa sok wa min buldani muslimin nama. Allahumma ya mulal musirat, ya Allah yang maha bisa memecahkan segala macam kesulitan, jadikanlah kehidupan hari esok kami yang lebih elok, hari lusa lansia yang lebih bahagia. Ya Allah, jadikanlah RL ini menjadi rumah idaman kami yang indah, penuh barokah, tempat berenang di hari tua, tempat beramal di usia senja, untuk berkaya semayang masa, bisa bermanfaat, bisa bermanfaat sepanjang hayat untuk menuju kesenangan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, marilah kita dokumentasikan bersama acara pada hari ini dengan sesi foto bersama. Boleh bergeser sedikit sebagian sebelah kiri. Jongkok, awas jongkok ya. Ibu-ibu sana. Kita silakan kepada pengurus, boleh merapat ke tengah. Ke sana sarayana banyak video video jasa paling dia Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu pengurus. Siap, mohon izin diulang. Foto kembali, siap 1, 2, 3. Boleh dikepalkan tangannya Bapak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Kita ulang lagi yang lihat lansianya lebih semangat. Lansia, 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 pasti bisa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak. Kami persilakan kembali ke tempat dan juga Bapak dan Ibu, demikianlah rangkaian acara pengukuhan pengurus Lembaga Lansia Indonesia Kabupaten Bandung periode 2024-2029, dan acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Selanjutnya,
Terima kasih atas kesediaannya.